Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Agrianita, bertemu lagi dengan saya Dian Arsyad. Dan kali ini saya akan menyajikan ke hadapan Anda semua sebuah program baru dari Agrianita IPB, Sapa Agrianita, yang kali ini kami kemas dalam bentuk podcast. Di sini kita akan menyimak obrolan ringan dan diskusi hangat kita dengan para narasumber yang akan membahas berbagai hal yang saya yakin Anda akan mendapatkan banyak insight dari program ini. Baik, di samping saya sudah hadir ibu-ibu keren, Ketua Agrianita Fakultas dan Sekolah di IPB University. Yang pertama saya perkenalkan dulu, ada Ibu Nia Dwi Kusparina. Beliau adalah PLT Ketua Agrianita Fakultas Pertanian. Kemudian ada Ibu Deno Wisnuwardianti. Beliau adalah Ketua Agrianita Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Kemudian ada juga Ibu Nurianti, beliau adalah Ketua Agrianita Fakultas Teknologi Pertanian. Selamat pagi Ibu-ibu, sehat semua? Selamat pagi Mbak Dian. Cantik-cantik, alhamdulillah. Siap kita ngobrol hari ini ya? Siap. Sahabat Agrianita, seperti kita tahu dari tahun ke tahun persoalan lingkungan selalu menjadi isu global. Dan karena Agrianita paham betul betapa strategisnya posisi perempuan dalam keluarga dan komunitas, maka salah satu fokus program Agrianita adalah Green, yaitu kegiatan yang sangat fokus pada isu lingkungan. Salah satu program yang sangat ikonik dari Agrianita IPB yaitu Gerakan Agrianita Berkebun. Kegiatan ini sudah diinisiasi sejak 2021 dan salah satu yang menjadi apresiasi dari kegiatan ini adalah penyelenggaraan Garden Challenge. Kita ngobrol pertama kali dengan Ibu Nia karena Agrianita Fakultas Pertanian ini kalau dalam Garden Challenge so far unbeatable ya Bu Nia ya, menjadi pemenang. Nah, selama sekian tahun tentu tantangannya berbeda pada saat kita menginisiasi kegiatan ini dengan setelah lewat hampir 5 tahun. Bu Nia, saya pengen tahu banget bagaimana cara Bu Nia merawat tim berkebun Agrianita Faperta sehingga terus konsisten dari tahun ke tahun Himawari dengan performanya yang luar biasa. Silakan Bu Nia. Baik, terima kasih Mbak Dian. Seperti kita ketahui bahwa kebun Agrianita itu kan kita mulai ada tahun 2021 ya Mbak Dian ya. Jadi dari situ dari tahun ke tahun kami selalu mengupgrade, selalu memperbaiki keadaan kebun, baik itu dari fasilitas ataupun dari keanekaragaman kebun. Seperti terakhir akhir tahun 2024 kemarin kami mempunyai rumah bibit. Wow. Nah di sini rumah bibit ini berfungsi untuk persemaian. Karena ke tahun-tahun kemarin sebelumnya itu selalu kami pembibitan itu selalu ada di saung, di pinggir-pinggir saung. Jadi untuk lebih efektif dan tidak mengganggu kegiatan lain di kebun, jadi kami berinisiatif untuk membuat rumah bibit. Nah kemudian tahun-tahun berikutnya kami pun selalu berusaha untuk memperbanyak keanekaragaman tanaman. Dan alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2025, kami mempunyai sebanyak 290 jenis tanaman. 290, luar biasa. Ya, terdiri dari tanaman pangan, kemudian tanaman hortikultura yang terdiri dari sayur, buah-buahan, kemudian kami juga punya herbs, dan kemudian tanaman obat. Nah, tentunya Mbak Dian dan ibu-ibu sekalian semuanya, untuk tetap memelihara dan merawat kondisi kebun ini, kami memerlukan tim yang solid. Nah, Mbak Dian, itulah kami di sini berusaha untuk mempunyai konsep bahwa kami konsep untuk ibu-ibu ini adalah kebersamaan dan guyub. Nah, setelah dari kebersamaan guyub ini, kami berusaha untuk selalu berdiskusi, baik itu soal penjadwalan ataupun soal kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti tanam ataupun soal pemangkasan tanaman. Jadi untuk kehadiran sendiri kami tidak mempunyai penjadwalan khusus ataupun kewajiban ibu-ibu untuk datang. Tetapi kami berdasarkan pada solidaritas dan berdasarkan pada kesadaran moral ibu-ibu untuk datang ke kebun. Nah, dan kemudian untuk pemeliharaan sendiri pada saat kerja kami di lapangan, itu kami berdasarkan tidak pernah kami harus ibu ini harus ini, ibu ini harus ini gitu ya.
tetapi kami lebih mengedepankan ibu-ibu ini sukanya apa. Otomatis gini, otomatis kalau misalnya ibu-ibu suka bertanam, otomatis datang ke kebun, beliau akan mengambil skop, ya kan? Mengambil skop, membumbung, memindahkan tanaman, menanam. Sudah naluriah ya. Naluriah. Karena passionnya di situ. Betul. Nah, atau ibu-ibu yang biasanya katanya, Ibu, Bu Nia, saya sih biasanya kalau bertanam itu kok nggak pernah tumbuh. Otomatis beliau tidak akan menanam, tapi beliau akan mengambil gunting. Mengambil gunting, memangkas tanaman yang sudah rimbun. Kemudian ada lagi yang untuk memotong bunga-bunga kenikir yang tidak diperlukan. Seperti itu, Mbak Dian. Begitu juga dengan ibu-ibu yang yang sukanya, ada juga yang sukanya hanya panen. Ya, monggo. Saya juga sukanya hanya panen. Nah, itu Mbak Dian. Jadi itu yang sukanya hanya panen. Jadi dari sana saya berbekal dari kesukaan ibu-ibu ini, saya berharap ibu-ibu mempunyai keterikatan dengan kebun dan mencintai kebunnya. Mencintai terutama kebun Himawari. Jadi rasa memiliki itu yang dibangun ya. Betul. Jadi memang kalau punya passion tuh biasanya otomatis ya langsung bergerak gitu. Nah, tapi pasti kan ada ya cerita-cerita tentang, pasti ada ibu-ibu yang agak susah nih ditarik. Padahal kita butuh sebetulnya semua sumber daya ya, karena kita inginnya semua anggota terlibat mulai dari tahap awal, bahkan perencanaan, pengambilan keputusan. Saya boleh nanya ke Bu Deno nggak? Kalau di kebun Buntik ada cerita nggak ibu-ibu yang agak susah diajakin berkebun padahal menyenangkan loh berkebun itu. Coba Bu Deno ada cerita nggak soal ini? Cara ngajakinnya gimana ya? Pasti ada ya. Kayaknya tidak hanya di SKHB, di setiap fakultas juga pasti ada orang yang rada-rada susah ya ibu-ibu ya. Itu memang salah satu tantangan bagi kami. Itu salah satu kalau dibilang hambatan ya hambatan gitu buat kami. Kalau saya itu lebih ke menunjukkan kebermanfaatan kebun itu. Jadi saya menggali gitu manfaat kebun ini seperti apa. Salah satunya kan kalau kami diutamakan untuk berbagi Jumat Berkah. Terus kami juga belajar cara bertanam gitu ya. Terutama kalau di saya itu di SKB itu, karena mereka itu sudah tahu kalau Jumat itu pasti ada bagi-bagi sayuran gitu ya, atau bagi-bagi makanan. Jadi dengan begitu mereka tuh merasa ada oh aku dikasih, masa aku nggak gitu ya. Jadi dengan gitu merasa memiliki. Merasa memiliki, merasa ingin terlibat seperti itu. Jadi mereka akan hadir. Bu Nuri, kalau di Fateta ada cerita nggak tentang ini? Karena pasti ada ya trik gitu, tipnya supaya makin tahun makin banyak loh yang mau terlibat di gerakan Agrianta Berkebun ini. Iya, memang kan ibu-ibu tuh ada 3 macam. Ada yang memang cinta sama kebun sehingga dia pasti full lah. Kemudian ada yang saya pingin tapi saya nyoba-nyoba. Dan yang ketiga ada yang sama sekali gitu ya. Nah ini yang kita ingin sama-sama, ayo kebetulan ada program ini, ayo kita coba. Coba sama-sama kita lakukan. Kemudian yang pintar mengajari gitu ya, yang males diajar gitu ya, supaya itu. Dan kami juga supaya ada yang bertanggung jawab. Jadi kalau di Fateta ada setiap Rabu. Jadi setiap Rabu memang itu akan kebun dipelihara, tetapi setiap Rabu kita fokus ke sana. Jadi mau 3 orang, mau 2 orang, mau 5 orang, berapapun yang datang, tetapi ada. Jadi hari Rabu kalau di Fateta tuh Rabu berkebun. Nah sehingga hari Selasa. Hari Selasa. Kalau kita Rabu, gitu. Jadi dan sesudah itu juga kadang-kadang kita satukan, misalnya kita berkebun, sudah itu kita rapat. Nah gitu, kalau ada program dan sebagainya, jadi satu hari full gitu ya, karena kita tahu kalau Jumat biasanya untuk kajian gitu. Nah Rebo itu kita full untuk itu. Jadi mereka akhirnya kalau Rebo gitu kan. Dan mungkin sama seperti yang lain, akhirnya kita tidak memfokuskan bahwa ini yang bagian green hanya berkebun, enggak, kita semua. Alhamdulillah, karena kita ingin mengajak gitu kan. Jadi ya sedikit-sedikit mereka. Sejauh ini berhasil ya, Bu Nuri, alhamdulillah.
Tadi saya dengar Ibu Nia bicara tentang kebun bibit. Iya, Apa tadi? rumah. Kebun bibit Iya, ya, benar rumah ya? bibit. Iya. Ya. Saya ingin tanya, sebetulnya kemampuan skill ibu-ibu ini untuk berkebun itu datangnya lebih banyak karena memang punya background di IPB atau ada trial and error-nya gitu biasanya, gimana Bu Nia? Sebenarnya kita trial and error sih Mbak. Jadi kita belajar sambil praktek. Iya. Jadi ya selalu ada aja error di lapangan itu selalu ada. Contohnya saya tuh pernah menanam rosella Mbak. Iya. Suatu saat itu saya satu bedengan tuh semua rosella. Tapi kenapa setelah tumbuh itu selalu ada yang selalu patah. Ada yang patah, kemudian ada yang rebah. Ada pula yang tiba-tiba mati. Wah sih Mbak, sudah saya coba dengan pupuk tambahannya. Kemudian juga saya sudah coba dengan menggantikan, mungkin tanahnya terlalu asam. Tambah kapurnya juga. Nah, suatu saat itu habis itu Mbak tanaman tuh. Semua rebah, mati. Nah pada saat itu secara tidak sengaja kami tuh jalan-jalan keluar. Adalah satu pohon rosella di luar. Bu Nia, kita ambil aja nih buat gantinya, kata salah satu ibu. Oke, kita ambil salah satu. Tapi saya tuh nggak mau saya di situ. Coba kita tanam di sini, ada suatu lahan yang kosong, sempit sebenarnya lahan itu. Jadi ada di dekat pohon-pohon bunga-bunga gitu. Saya tanam di situ. Alhamdulillahnya ternyata di situ mereka tumbuh subur, besar, menghasilkan bunga yang banyak. Nah, dari sini kita belajar, oh ternyata di daerah sana, bedengan sana itu tidak cocok untuk si rosella ini. Saya amati kenapa? Oh, karena di sini di pinggir ada pohon besar, pohon karet. Jadi kurang sinar matahari. Sementara rosella ini membutuhkan sinar matahari yang penuh. Itulah salah satu try error yang sebenarnya nggak sengaja, dengan kita semakin berlatih semakin kita mendapatkannya ya ketika praktek di lapangan. Dan harus sering jalan-jalan berarti. Nah itu kayaknya harus perlu pelatihan, banyak membaca. Itu dari situ. Biasanya kalau pengalaman yang kita peroleh dari trial and error biasanya lebih nancep nggak sih? Nah betul ya. Nancep itu lebih mengena. Iya, lebih mengena. Baik. Oke. Saya nanti pengen ngobrol lagi lebih banyak tentang hal yang mungkin sedikit lebih teknis ya. Tapi kita akan jeda dulu. Di segmen kedua nanti kita akan ngobrol dengan ibu-ibu ketua Agrianta Fakultas dan sekolah ini tentang kebun mereka masing-masing. Tunggu sebentar ya. Kita mulai ngobrol dengan Ibu Denok, Ketua Agrianita Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Kebunnya namanya apa Bu Denok? Buntik ya? Buntik, kebun buntik. Dari ibu-ibu cantik. Ibu-ibu cantik yang mengelola cantik dan kebunnya pun cantik. Karena alhamdulillah kebun buntik juga pemenang Garden Challenge ya Bu Denok ya, alhamdulillah. Saya pengen tanya, kalau di kebun buntik, apakah metode-metode tanam yang diterapkan itu bermacam-macam atau satu aja gitu Bu Denok? Misalnya ada yang hidroponika, ada yang aquaponika, atau apa aja kalau di buntik? Selama ini di kebun buntik masih menggunakan cara tanam tradisional. Dalam arti masih menggunakan tanah. Meskipun dalam penggunaan tanah itu ada bermacam-macam ya. Ada yang benar-benar tanah beneran gitu, tanah beneran, tanah hamparan. Ya. Terus ada juga kami dalam pot, tapi masih dalam tanah juga ya. Terus ada juga kami garden tower. Kami juga punya itu. Iya. Jadi kalau medianya kami masih 100% pakai media tanam tanah kecuali untuk anggrek ya. Gitu. Kan kalau untuk cara perawatannya, cara itunya kami menggunakan sedikit inovasi
belum banyak Mbak Dian, karena kami memang tidak punya basic dalam pertanian ya. Tadi seperti kata Bu Nia, kita masih trial dan error. Kami menggunakan cara penyiramannya pakai tetes ya, tetes itu apa namanya, bisa juga ya pakai selang. Jadi ada untuk yang di dalam pot, kami itu salurkan selang kecil-kecil itu ke tiap pot, kami ada tetes gitu ya. Jadi kami atur itunya, kita buka kalau waktu jam berapa kita buka. Juga kami menggunakan sprayer karena keterbatasan tenaga kerja ya, jadi sprayer itu membantu. Kita pasang di beberapa titik, jadi pagi jam berapa itu kita nyalakan. Tapi masih belum pakai timer. Itu masih lagi, belum, iya masih belum pakai timer, masih seperti itu itunya. Terus kita juga ada apa namanya yang sebagian kecil itu kami pasang paranet itu untuk tanaman-tanaman hias yang tidak tahan panas. Seperti aglonema dan lain-lainnya. Kami punya apa namanya itu nursery atau apa ya Bu? Tanaman bunga. Tanaman hias yang tidak tahan panas. Itu tanaman hias itu kami gunakan untuk acara-acara di SKHB untuk memperhias ruangan dalam SKHB. Jadi nggak bunga plastik lagi. Tidak bunga plastik lagi. Keren banget. Bunga plastik. Iya Bu, di situ ada macam-macam. Iya bunga tanaman hias ya. Jadi aula kami termasuk yang sering dipakai. Bukan hanya dari lingkungan SKHB tapi juga sering dipakai fakultas lain. Itu dekorasinya sekarang 100% tanaman hidup dan dari produk bunting. Luar biasa keren. Harus applause ini, luar biasa keren sekali. Bahkan tadi meskipun sederhana tapi sudah ada pemanfaat teknologi ya. Di kebun baru sekali. Nah, saya masih penasaran tentang Garden Tower, Bu Deno. Kalau nggak salah kan ada itu keterlibatan KWT di sekitar kampus ya, untuk Garden Tower ada diberikan juga ya. Ada. Ya. Kalau yang di SKHB sendiri, di kebun SKHB ada berapa Garden Tower-nya? Garden Tower-nya itu ada 5 ya. Oh iya 5 ya. 5 ya. 5. Saat ini kalau tidak salah kita tanamin bayam Brasil, terus oregano ya, terus ginseng Jawa, itu 3 macam itu. Karena memang yang bagus ya selama ini dari pengalaman kita itu. Ya. Oke. Nah, saya jadi ingat kebunnya Bu Nuri nih. Argenta Fateta ini salah satu yang tantangannya karena model tanahnya ya Bu Nuri ya. Model tanahnya tuh kalau mirip terasering nggak sih Bu Nuri kalau menurut saya. Nah, Argenta berkebun ini pada saat pertama kali diinisiasi memang salah satu tujuannya adalah bagaimana mengubah lahan yang terbatas yang mungkin terlihat wah ini tidak terpakai nih di kampus nih. Bagaimana mengubah itu menjadi sebuah lanskap yang produktif. Jadi tidak hanya estetik tapi juga fungsional ya. Kalau di Argenta Fateta gimana caranya menyiasati itu tuh Bu Nuri? Ya, kalau di lahan waktu itu yang akhirnya kita buat untuk kebun di Fateta itu enggak cuma tanah yang tidak terpakai tapi berangkal, kayu, batu dan sebagainya. Ya alhamdulillah lah kita sudah mencoba dengan yang dari awal gitu ya. Sekarang sudah bisa kita tanam berbagai itu. Dan kemudian tadi seperti disampaikan oleh Ibu Deno, kita juga mencoba hidroponik, tetapi tidak di situ karena panas sekali. Jadi ada lahan di depan musola yang dingin ya, nggak terlalu banyak, dan kita coba hidroponik di situ. Kenapa? Karena kita juga ingin memberikan pembelajaran bagi ibu-ibu, karena hidroponik itu kan bagus kalau ditanam di rumah dan sebagainya. Dan sekarang alhamdulillah ada Bu Emma yang sudah hidroponik di rumah, ada Bu Rara, kemudian ada, dan
Bahkan yang Bu Emma itu sudah mulai dijual sedikit-sedikit. Jadi itu pembelajaran kami bahwa hidroponik nih untuk dilaksanakan menjadi untuk menambah penghasilan. Nah, kemudian kalau di Fateta karena tanahnya juga tidak terlalu banyak, jadi kita ingin meningkatkan nilai tambah. Di sana itu banyak bunga telang dan sebagainya. Nah, itu yang kita kemudian coba keringkan, kemudian diolah. Ada 2, keringkan kemudian bisa dijual. Kemudian tentu dengan bimbingan dan pelatihan dari dekanat, karena kita juga memang Fateta pengolahan dan kita membuat Milangta, minuman bunga telang Fateta. Dan itu ya khusus dilatih pelatihan yang benar, jadi seperti di pabrik. Jadi itu menjadi insight dan ibu-ibu sudah terampil, termasuk pemilihan botolnya. Nggak semua botol bisa karena harus botol yang tahan panas. Kemudian dari segi higienis dan sebagainya. Itu juga kemudian menjadi ibu-ibu yang mencoba untuk mengolah, misalnya mereka punya tanaman tadi seperti disampaikan rosella. Nah, itu juga termasuk resepnya dan sebagainya. Dan ini menjadi unggulan kami. Selain pada saat itu pernah kita mengalami cabai berlimpah. Nah, kalau cabai berlimpah kan itu cenderung kalau ibu-ibu beli murah dan beli banyak itu busuk. Betul. Nah, itu coba bagaimana mengeringkan itu kemudian bisa menjadi cabai bubuk yang selama ini juga sudah banyak di pasaran, tapi kita latih mereka supaya ibu-ibu bisa nanti dilakukan andai memiliki cabai yang banyak di rumah dan menghindari busuk. Nah, itu kita lebih fokus ke seperti itu. Dan alhamdulillah kita ingin juga suatu saat nanti, karena dari sisi persyaratan Milangta yang diproduksi oleh Agrianita Fateta itu sudah bisa untuk kita mintakan PIRT, sehingga pada saatnya nanti kalau sudah memiliki PIRT itu bisa dijual bebas untuk di luar dan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Saya jadi tahu nih kenapa Agrianita Fateta juga menjadi pemenang di Garden Challenge ya, karena keunggulannya di pengelolaan pasca panennya ya. Keren banget. Itu pelatihannya diikuti oleh ibu-ibu yang memang tim khusus untuk pengolahan hasil panen, atau semua ibu-ibu yang ikut dalam tim berkebun itu ikut mengolah bareng-bareng gitu Bu Nuri? Pada saat pelatihan mungkin sekitar 20 orang, tetapi kan nanti kemudian terseleksi ya. Iya betul. Terseleksi, jadi pada saat mencoba membuat, akhirnya terseleksi itu. Jadi sekitar 5 orang yang memang terampil, yang sudah bisa dilepas, bisa melaksanakan itu di rumah dan sebagainya. Saya mau dong Bu Nuri, kayak gimana sih Milangta itu? Oh iya, ini contohnya nih. Wah, warnanya cocok sekali dengan kerudungnya, cantik banget itu warnanya. Warna khas telang, warna khas telang ya Bu Nuri ya. Kita tahu ini pasti banyak antioksidannya ya, segar banget. Nah, kita bicara tentang pengolahan hasil panen ini. Kayaknya Agrianita Fateta juga punya. Coba Bu Nia, saya mau lihat dong. Baik, ada kami di Agrianita Fateta mempunyai beberapa produk ya. Sama juga dengan di Fateta kami mempunyai produk minuman. Kami mempunyai beberapa produk minuman. Di antaranya saya punya rosella warna merah, karena kami mempunyai tanaman juga banyak, bunganya berlimpah, jadi kami manfaatkan untuk rosellanya. Kemudian selain itu kami punya keunggulan juga, ini ada punya namanya Tisane. Tisane dan kemudian ada Artisanti. Bedanya di mana tuh Bu Nia? Kalau Tisane itu seduhan minuman seduhan selain teh. Jadi selain bahannya itu tidak ada teh di dalamnya. Sebenarnya bahannya sama, hampir sama dengan Artisanti. Yang membedakan dengan Artisanti ini lebih mempunyai kekhususan. Di antaranya dengan kualitasnya yang lebih bagus, kemudian ada keunikan di cita rasanya gitu. Jadi makanya di sini ada namanya relaxing vibes. Nah, bahasanya udah bahasa marketing kelas atas ini kayaknya. Ada buat relax ya, ada relax, kemudian ada. Nah, kalau ibu-ibu mau cantik ini bisa gelis salira, ini lebih diutamakan untuk melangsingkan badan. Untuk wajib order. Ini dan bahkan kemasannya pun sudah cantik, cantik. Iya. Berdaya jual gitu. Ini melihatnya aja
Wah, Betul. Nah, keren ini. banget. Tuh, ini salah satu. Nah, kemudian produk yang terbaru ini sebenarnya kami punya ini juga. Cuman ini sama sebenarnya minuman, Iya, cuman iya. ini sudah dalam bentuk pasteurisasi. Iya, iya. Jadi sini sudah bertahan lama. Jadi tidak sudah aman 3 bulan di suhu ruang. Gitu. Jadi ini kalau ini masih belum pasteurisasi, Iya. kalau ini produk terbaru kami sudah pasteurisasi. Oke. Gitu, Mbak Dian. Nah, saya juga jadi ingat nih, saya kok di depan saya ada terong, ada sayur, Anak ada saya. kangkung. Ini kayaknya Bu Denok yang bawa ini. Coba ceritain Bu Denok. Kebun buntik Bu, kebun buntik SKHB. Kami saat ini masih belum punya produk pasca panen seperti Bunia sama Bu Nuri, kami masih belum punya. Tapi pasca panen kami itu masih dalam keadaan tanaman segar, ya, sayuran segar. Karena memang kami itu kami fokuskan hasil kami itu untuk berbagi. Jadi hasil kebun kami itu 80% kami bagikan. Kami bagikan dalam bentuk makanan matang, yaitu nasi Jumat Berkah ya Bu Dian. Bahannya dari yang dipanen di butik. Masya Allah, keren. Jumat itu saat ini kami sekitar 75 sampai 80 bungkus nasi lengkap lauk sayurnya ya, dibagikan kepada mahasiswa dan para pegawai pendik itu ya. Sayurannya kami ambil dari kebun. Jadi gantian saja Bu ya, kenikir. Kalau kenikir ini biasanya kami bikin urap dengan kami tambahkan dengan toge, kacang gitu. Ini juga terong, ini pulen banget ini terongnya. Ini bibitnya kami dapatkan dari ATP. Itu pulen manis, beda dengan terong yang panjang. Ini Mantap, favorit ya, Bu. favorit mahasiswa kalau di balado. Di balado. Aduh, ini ada ini pokoknya kita ganti-gantian aja yang ada panen saat ya. Kalau panennya rada berlebih itu kami bagikan juga dalam bentuk mentah. Itu kami bagikan kepada tendik dan ibu-ibu agranita. Ya itu tadi seperti yang saya katakan tadi Bu Dian, untuk mengikat supaya mau ke kebun. Iya, membangun rasa memiliki, karena pasti semua ingin ya terlibat dalam kegiatan sosial gitu yang bermanfaat untuk orang banyak, dari menanam, memelihara, memanen hingga mengolah sampai menjadi makanan siap untuk dibagikan. Itu ibu-ibu semua. Iya. Wah, biasa keren banget dari loh. ibu agranita SKHB semua. Dan ini testimoni ya, kangkung dari kebun agranita fakultas dan sekolah itu, Sobat Agranita, kalau pernah mencicip itu rasanya crispy dan awet loh. Katanya seperti itu ya. Karena organik. Organik. Katanya seperti itu. Dan katanya lebih lembut. Ini kan biasanya kalau di pasar suka keras ya. Iya. Itu dari tesuman ibu tuh itu lembut katanya ininya. Juicy. Nah, gitu loh. Organik ya. Organik karena salah satu keunggulan kami itu organik. Bahkan itu menjadi poin penting, karena kalau kita belanja di misalnya di supermarket ya, produk-produk organik pasti harganya ini ya price sekali. Tapi ternyata mahasiswa dan ibu-ibu yang ada di kampung bisa menikmati bahkan dalam bentuk makanan sudah matang. Keren sekali loh, Masya Allah. Nah, saya kembali lagi ke Bu Nuri dan Bu Nia yang punya produk pasca panen. Kalau produk-produk seperti minuman dari Himawari, kemudian dari AF Garden, biasanya pemasarannya bagaimana Ibu? Apakah lewat online atau offline? Bazar-bazar gitu atau gimana Bu Nuri? Pasti kalau ada bazar atau event-event diikuti. Kemudian by order, ya pesanan. Karena apa? Belum memiliki PIRT. Kalau kita mau lempar ke pasar umum, supermarket atau ke Indomaret sebagai itu harus punya PIRT. Dan kami akan menuju ke sana. Jadi sehingga produk yang nanti dihasilkan itu memang bisa pantas dan layak untuk dipasarkan di umum. Nah, tapi sekarang baru by order, kemudian ikut bazar dan sebagainya, sambil memberikan gambaran bahwa dari bunga telang itu menjadi minuman yang enak dan sehat. Gitu. Kalau Agranita Faperta gebrakannya gimana Bu Nia? Pemasarannya lewat apa? Soalnya saya tahu kayaknya Agranita Faperta punya
pasar blok A ya kalau nggak salah ya. Coba Bu Nia ceritain. Kami jadi pemasaran ini melalui ada online, ada offline, Mbak. Nah, salah satunya untuk online itu kami mampu lewat pasar blok A ini. Jadi biasanya kami lempar di grup di WA, baik itu di fakultas ataupun di departemen, dan itu ibu-ibu bisa lewat pasar online ini. Kemudian untuk yang offline ya, kami mempunyai warung pojok sekarang, Mbak Dian. Namanya Warung Pojok Paperta. Itu kami selalu buka di Selasar Paperta, Bu, hanya meja. 4-5 meja, kami itu setiap hari Rabu. Di situ kami menjual produk itu. Jadi di situ kami sasarannya untuk warga Paperta dan mahasiswa terutama yang untuk ini. Dan kemudian satu lagi juga kami titip di Galeri Agrianita IPB. Oh iya. Ya, salah satu produk ini yang kami titipkan di Galeri Agrianita di STP Taman Kencana. Di STP Taman Kencana, betul. Kemudian satu lagi ya, kami sama dengan Bu Nuri itu selalu melalui event-event bazar-bazar setiap ada kegiatan Agrianita. Itu sekali luar biasa. Berikutnya saya mau ngobrol sama ibu-ibu tentang ini hal yang urgent ya, tapi agak sensitif, boleh ya? Kalau dilihat dari hasil panen, itu nilai ekonominya mungkin tidak mencukupi ya kalau untuk operasional kebun ya. Gimana caranya sih? Untuk pendanaan atau rencana penggunanya juga bagaimana, Ibu? Ya, sebenarnya mungkin untuk keuntungan hasil penjualan ini memang ada sedikit lah, Mbak Dian ya, ada sedikit paling nggak kami untuk menutupi operasional kebun. Alhamdulillah tahun kemarin kami juga mempunyai keuntungan sedikit. Tahun ini juga mempunyai keuntungan sedikit juga, ada sisanya. Tetapi kami juga mendapatkan support dari dekanat dan dari fakultas. Kami mendapatkan, kalau untuk Agrianita Paperta kami mendapatkan support untuk tenaga kerja, Mbak Dian. Tenaga kerja itu kami setiap ada satu orang namanya Pak Mirsad, itu beliau diperbantukan ke kebun himawari untuk membantu himawari. Karena memang nggak mungkin tiap hari juga ibu-ibu ya, jadi ada beberapa hal yang harus maksimalkan. Kami paling bisa ke kebun tuh seminggu 2 kali, Mbak Dia. Itu maksimal. Kalau ketika kami ada event memang harus tapi ketika rutinitas kami itu biasanya ya seminggu sekali. Kalau buntik gimana, Bu Denok? Buntik kami itu kan menjual hanya sekitar 20% dari hasil dari seluruh hasil panen. Tapi Masya Allah, Bu, yang namanya ekonomi langit itu melebihi. Karena kami kalau yang kami kalkulatornya beda. Dari kami yang jual 20% yang kami jual itu, kami jualnya tidak dihargain. Kan biasanya satu ikat 5.000, tidak, Bu. Jadi kalau kami itu yang dijualnya, jadi ambil suka-suka, bayar suka-suka. Itu banyak yang cuma ngambil 2 kangkung, ngasihnya 100 ribu. Itu Masya Allah. Itu justru yang 20% itu bisa bukan bisa sepenuhnya ya, tapi bisa mengcover sebagian dari biaya kebun. Tapi tentu sebagian besar memang disupport sama dekanat ya, sama fakultas, sama SKHB. Itu supportnya luar biasa. Terima kasih kepada para pimpinan SKHB yang sudah mensupport kami sangat luar biasa. Gitu. Semua kegiatan Agrianita disupport dengan sangat luar biasa. Lobbynya jago ini. Ini kebetulan juga Pak Dekannya hobi berkebun. Jadi kebun itu dijadikan tempat rekreasi. Enak kalau gitu, Bu ya. Jadi kalau Pak Dekan menghilang, cari aja di kebun. Mahasiswa perlu banget info ini ya. Mahasiswa bimbingannya Pak Dekan. Kalau nyari nggak ada ke situ. Bu Nuri, cerita dikit. Kalau di AF Garden ya namanya ya. Gimana? Kalau di kami sama seperti yang lain juga pasti disupport oleh dekan ya, dekanat. Kemudian ada 1-2 orang yang memang juga memelihara seperti itu. Yang selanjutnya kalau kami karena produk Milangta ini nilai tambahnya lebih banyak ya. Jadi alhamdulillah setiap mengikuti basar atau setiap mendapat order itu keuntungannya pasti kita masukkan kembali di kas Agrianita Paperta untuk bisa operasional dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian kami ada juga satu program yang itu juga pastinya membantu dekanat, dalam arti kami punya kantin. Kantin itu tentu banyak makanan sisa.
Nah, kami sudah dilatih karena memang ada halnya kami mengikuti pelatihan mengenai bagaimana mengelola makanan sisa, dan kami punya bak composting. Nah, dengan adanya bak composting itu bisa memanfaatkan makanan sisa yang dari kantin yang tidak terlalu jauh dari situ masuk ke bak composting. Nah, dari situ itu menghasilkan pupuk karena kita tahu lahan kita tuh sangat tidak begitu bagus. Nah, ternyata pupuk dari bak composting itu luar biasa. Itu manfaat yang mungkin berkelanjutan. Kita berharap juga nanti suatu saat kita bisa, kalau nanti karena kita tahu makanan sisa dan mahasiswa juga banyak ke kantin, nah itu akan bisa kita kembangkan dan kita bisa buat pupuknya, dan itu mungkin bisa dijual karena ternyata lebih dari pupuk kambing yang kita biasa pakai. Kalau dengan yang hasil dari maggot itu luar biasa. Ibu-ibu ini keren loh, beneran dari hulu ke hilir ya, nggak cuman sampai nggak berhenti di pengolahan hasil panen, tapi juga limbah. Wah, hebat banget. Saya mau ke Bu Dena tadi cerita Pak Dekan menjadikan kebun itu sebagai lokasi rekreasi bahkan ya. Nah, saya pengen tanya ke ibu-ibu, apakah ada juga nggak sih mahasiswa-mahasiswa yang sering berkunjung ke kebun gitu, atau siapa? Pengen tahu dong Hive Garden, pengen tahu Buntik, pengen tahu Himawari seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Bu Dian, kami memang menerima tamu dari luar. Pelajar, mahasiswa, masyarakat umum pun kami bisa menerimanya. Tahun kemarin kami ada dari pesantren, kemudian terakhir ini ada mahasiswa bimbingannya Pak Hadi dari Jepang juga mengunjungi kami. Kemudian ada lagi ibu-ibu Dharma Wanita waktu itu dari UI, kemudian ada dari Ibu Kementan waktu itu ya, ada sempat ibu-ibu yang sama ya, untuk kecil kita ya, sama ke kebun kita ya, kebun Buntik dan kebun kita, ibu dari DPW gitu ada ya. Tuh, kemudian dan terakhir ini kami menjadi tempat penelitian, Mbak Dian. Nah, menjadi tempat riset mahasiswa PTN. Jadi mahasiswa itu melakukan riset sejauh mana hama yang ada di kebun Himawari itu. Kemarin mahasiswa ini melakukan riset dari bulan April sampai bulan Juni. Nah, itu ya. Ini lagi tren loh ibu-ibu ya, kelas-kelas bertanam gini kalau di perkotaan sangat banyak peminatnya, karena harapannya memang di setiap lingkungan gitu ada tempat yang bisa dijadikan ruang terbuka hijau gitu ya. Dan sebenarnya kelas-kelas itu menarik banget nih. Kayaknya Bu Nuri nggak cuman mengikuti pelatihan, bentar lagi buka kelas saya yakin ini. Bu Dena juga konsep itu tadi buat saya sangat mengagumkan loh, bahwa program Gerakan Agrienta Berkebun ini kemudian bisa dipadukan dengan program sosial Jumat Berkah tadi ya, Bu Dena, luar biasa. Dan Bu Nia, program itu tadi, aduh keren, Masya Allah. Bahkan ibu-ibu loh dijadikan hasil karyanya itu menjadi bahan pembelajaran untuk mahasiswa, betul, menjadi tempat praktikum mahasiswa, betul. Ada ini juga loh Mbak Dian, kita itu sok-sokan pinter ya, bukan sok-sokan pinter. Jadi Agrienta SKB itu juga punya KWT binaan untuk Garden Tower. Nah, ada di KWT Kipas, ada di Desa Sinarsari. Juga sudah dapat bantuan Garden Tower lengkap ya, 5 set ya waktu itu. Luar biasa banget. Benar-benar kita sama-sama belajar, sama-sama belajar sambil berjalan. Semakin banyak yang kita lakukan kan jadi semakin itu ya, ilmunya jadi semakin gitu. Karena satu Garden Tower sama satu Garden Tower itu berbeda. Meskipun di tempat yang sama Bu ya, beda. Kita dapat pelajaran dari tiap-tiap itu. Dan terakhir kalau yang di Fateta Garden Towernya selama ini kan kita tanam hanya sayuran dan sebagainya. Kita pingin yang agak aneh, di atasnya kita tanam bunga. Cantik bunga. Jadi cantik banget itu. Cantik dan beda. Sangat eye catching, saya membayanginya, pasti keren banget itu. Baik, ibu-ibu, tadi kita sudah cerita banyak banget, tapi saya yakin ibu-ibu tuh masih banyak sekali yang di sini nih, riuh ini di kepala, masih punya ide-ide, masih punya cita-cita yang besar sekali untuk
gerakan Agrianita Berkebun ini. Kalau Bu Nia, Bu Denok, dan Bu Nuri melihat gimana kebun Agrianita Fakultas dan sekolah ini mungkin dalam 3 atau 5 tahun ke depan akan seperti apa? Monggo Bu Nuri, silahkan. Ya. Kalau bagi saya, jadi ini program memang pada saat pertama kita melihat bahwa apa sih berkebun gitu ya. Tapi ternyata itu dampaknya luar biasa, terutama kalau Fateta karena kebunnya tidak terlalu besar, tetapi itu menjadi inspirasi untuk para anggotanya membuat usaha yang terinspirasi dari kebun ini. Dan kita berharap nanti ke depan juga mereka banyak mengambil manfaat dari sini dan mereka bisa menghasilkan produk yang meningkatkan nilai tambah, dan tentu itu akan menambah penghasilan keluarga. Dan ini sudah ada, dan tadi seperti yang tadi bak composting dan semua, kita harap ke depan seperti itu, karena bukan dilihat dari sedikit tapi manfaatnya ya, bahwa itu berdampak sekali bagi anggota Agrianita sendiri, dan nantinya pasti kita ingin juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Itu yang bikin jadi bahan bakar ya Bu, iya, cita-cita besar itu ya. Iya, bagaimana kita bermanfaat bagi yang lain. Betul sekali. Kalau Bu Denok, kebun fakultas semuanya hebat-hebat, Mbak Dian. Bener, iya, bener-bener hebat-hebat. Dan saya bisa mengambil pelajaran dari tiap-tiap fakultas itu yang beda-beda. Seperti dunia kita cara bertanamnya. Saya jujur saja belajar dari kebun Bunia ini tentang keanekaragaman itu ya. Dulu saya rumput saya buang aja semua. Tapi belajar dari Faperta itu dipelihara. Gitu. Sampai yang cecenet kan dulu saya buang. Nah, ada yang saya pelihara gitu. Itu saya belajar. Luar biasa kan, cecenet itu antioksidannya bagus. Gulma pun ada manfaatnya. Dari Bu Nuri juga ini saya akan belajar nih Bu. Karena di SKB juga ada composting ya, kami juga ada composting, tapi belum menggunakan maggot, belum juga menyertakan makanan-makanan sisa. Yang dari kantin itu ya. Jadi izin belajar nanti Ibu. Jadi ini luar biasa Mbak Dian. Dan nanti saling belajar antar fakultas itu saya kira sangat perlu sekali ya untuk meningkatkan kebun masing-masing. Dan pasti akan jadi sangat luar biasa. Kita tunggu banget ini gebrakan selanjutnya apa. Nia, gimana Bu Nia? Bagaimana melihat Himawari 5 tahun ke depan? Himawari untuk 5 tahun ke depan harapannya masih keberlanjutan ya, masih akan selalu berlanjut dengan produktivitas yang ingin kami tingkatkan gitu. Keberlanjutan ini terutama kami punya itu yang tadi Bu Denok bicarakan itu, kami punya satu wilayah dengan tanaman gulma itu kami koleksi yang ada gulma untuk obat. Itu kan memang ada, jadi kami koleksi yang bermanfaat itu. Kemudian satu tantangan untuk kami itu kami punya herb. Herb itu susah-susah. Nah, itu yang masih kami selalu belajar supaya selalu tetap ada dan kami koleksinya bertambah. Terutama kan itu untuk tanaman oregano, mint, kemudian cream and berry mint itu agak susah jadi kami harus selalu belajar. Dan kemudian untuk keberlanjutan selanjutnya pun kami ingin sebenarnya ada satu lahan di belakang itu masih belum terlalu optimal. Kami optimal penggunaannya, pemanfaatannya. Jadi tahun-tahun ke depan saya berharap itu bisa kami olah, bisa kami manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga karena posisinya di belakang itu kadang-kadang ibu-ibu tuh tidak mau ke belakang gitu. Mereka lebih selalu enak yang di depan. Karena sudah tertata. Nah, yang depan sudah tertata, ini ke belakang ini salah satu tantangan buat kami. Gimana caranya belakang ini kami mempunyai lahan yang menarik untuk menarik ibu-ibu ke belakang ini. Itu salah satu yang akan kapan panennya saya mau ikutan. Ada di RKB sekarang. Seperti ini boleh setelah ini ya Bu Dena ya. Baik, Sobat Agrianita, tidak terasa waktu kita kalau lagi ngobrol asik ini suka ini ya. Iya. Wah, seru banget yang diobrolin. Tapi gini, isu lingkungan kalau kita bahas itu memang sebuah isu yang sangat kompleks. Tapi dengan menyadari posisi perempuan yang sangat strategis dalam keluarga, dalam komunitas, maka kita harus benar-benar mengambil bagian untuk menyadarkan dan membuat aksi kolektif.
gerakan yang sederhana akan bisa menghasilkan sebuah perubahan, sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Dan disitulah peran dari Ibu-Ibu Agrianeta IPB. Sesuai dengan tagline-nya, Giving Values to the Nation, mari kita berbuat sesuatu, berbuat untuk masyarakat, untuk tetap menjaga lingkungan kita tetap hijau. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode Sapa Agrianeta berikutnya. Terima kasih sudah hadir Ibu-Ibu, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.